sudah lahir anak laki-laki. Yisheng, boleh saya gendong anak saya? Tidak bisa, Ruan Mujin. Ini pusat pembinaan, bukan kamar ibu dan bayi. Tapi ini kan anak saya yang saya kandung 10 bulan. Sheng, Mama minta maaf membawamu ke dunia ini. Tapi tak bisa beri kamu keluarga utuh. Fushinian, kamu memang raja bawah tanah Haicheng, terjebak di lift, masih bisa keluar hidup-hidup. Bangsat, mati aja kalian. Siapa kamu kok di kamar saya? Tutup pintunya. Pernah lihat orang di foto ini? Kalian siapa? Lagi lihat apa di dalam? Pergi atau saya telepon polisi? Kamu Fushinian, kepala keluarga Fu. Kamu baik-baik saja? Ruan Mujin, kamu sampai tidur dengan CEO yang otoriter kejam itu? Tidur dengannya? Tidak boleh. Jangan sampai ada yang tahu. Kami dapat laporan ada transaksi ilegal. Tolong ikut kami. Aku tidak benar, bukan aku. Aku sungguh tidak Fushinian. Aku benar tidak Fushinian. Fushinian. Suara tadi. Cuma perempuan yang ingin naik pangkat dengan tubuh saja. Sheng. Kalau suatu hari Mama tiada ambil giok ini, cari kepala keluarga Fu. Fushinian, dia ayahmu. Ibu jangan pergi, temani terus Sheng. Hanya kamu Sheng. Kondisi ibumu buruk, sakit parah. Cepat cari ayah untuk tanda tangan. Baru bisa dirawat. mengerti tante. Ibu panas begini, kenapa datang? Kalau tidak datang, lihat di kantor pun ikan di akuarium semuanya jadi jantan sinian. Apa kamu masih ingat wanita itu dulu? Yawa bilang dia bukan wanita baik-baik. Betul, Kak Sinian. Tak pantas untuk wanita macam itu. Lihat kamu sekarang, sekitar kamu tak ada perempuan. Kapan punya cucu? Mau keluarga Fu punah?
Ayah, akhirnya ketemu. Ayah, akhirnya ketemu. Kamu siapa? Anak ini mirip sekali Sinian waktu kecil kamu. Pak Fus, si anak ini mirip sekali dengan Anda. Apa ini berkah dari langit memberikan saya cucu? Ibu, kamu terlalu terobsesi punya cucu. Ayah, tolong tenangkan ibu. Kamu salah orang. Aku bukan ayahmu. Ibu menyuruhku mencari ayah. Kamu adalah ayahku. Di mana ibumu? Shinian, tenang. Wanita itu dulu asal-usulnya tidak jelas dan mencuri giokmu. Jangan sampai tertipu. Tidak, ibu tidak mencuri. Ibu sedang sakit. Butuh uang, jadi aku cari ayah. Anak ini mirip sekali dengan Sinian waktu kecil. Sangat mirip. Shinian, jangan karena dia masih anak-anak lalu percaya omongannya. Nak, ini uang untukmu. Gioknya kuambil. Masih kecil sudah, jangan menipu lagi. Terima kasih. Cepat sekali menerima uang. Masih bilang bukan penipu? Anak ini lucu, juga sopan, tidak seperti penipu. Bagus. Dengan uang ini aku bisa selamatkan ibu. Nak, cuaca sangat panas. Kamu kepanasan. Aku baik-baik saja, terima kasih. Dah, Nenek. Anak ini lucu sekali. Andai ini cucuku. Asisten Zhang, bawa Shinian dan anak ini untuk tes DNA. Andai ini cucuku. Asisten Zhang, bawa Shinian dan anak ini untuk tes DNA. Kembalikan. Aku mohon, ibuku sakit. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Nak, bukannya kau cari ayahmu? Ayahmu mana? Ayah tidak datang. Ada keluarga lain di rumah? Aku tak tahu. Kasihan anak ini. Ayah pun tak ketemu. Kecil sudah gelandangan. Tante, aku mohon. Tolong ibuku. Ayah sudah tiada. Ibu jangan pergi. Kau masih anak-anak. Hanya kerabat dewasa yang bisa tanda tangan. Baru ibumu bisa berobat di luar. Kau harus cari ayahmu untuk tanda tangan. Baik. Kali ini aku pasti cari ayah. Aku harus selamatkan ibu. Pak Fu, Nona Shen bilang, dia cuma wanita yang naik pangkat dengan tubuh, tak layak diperhatikan. Tapi bagaimana kalau dia benar-benar memberiku seorang anak? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Nona, dulu Ruan Mujin benar melahirkan seorang anak bernama Ruan Sheng. Anak kecil siang tadi. Apa benar anak Pak Fu? Selidiki, segera selidiki. Sekarang anak itu di mana? Lihat. Bukankah itu anak yang diusir Pak Fu sebelumnya? Anak ini kemarin malam saat aku pulang kerja sudah ada di sini. Sekarang masih di sini. Jangan-jangan menginap semalaman? Sudah, jangan dilihat lagi. Itu cuma penipu yang ingin mengincar harta keluarga Fu. Kalian berdua bisik-bisik apa di sini? Tidak apa-apa.
Kalian berdua bisik-bisik apa di sini? Tidak apa-apa. Ibu, Anda mencari saya. Baik, saya segera kembali ke kantor. Ayah, ayah, Dari mana datangnya pengemis kecil ini? ayah, Jangan teriak. Kalau Pak Fu tahu aku tidak menghalangi kau si penipu kecil, pasti akan memotong tangan kakiku. aku bukan penipu. Ibuku di pusat pembinaan sakit parah hampir meninggal. Aku benar mencari ayahku. Hanya dia yang bisa menyelamatkan ibu. Ada apa? Nona Shen, anak ini memaksa masuk ke perusahaan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, saya paham. Kamu sibuk saja. Biarkan saya urus di sini. Kamu bernama Ruan Sheng. Mau cari ayah di kantor. Ayahmu Fushinian, Kata mamaku. Dia ayahku. lalu mamamu Ruan Mujin. Ya. Tante kenal mama aku? Tentu saja. Tante antar kamu cari ayah. Terima kasih, Tante. Bu, kenapa ibu datang? Ada masalah apa? Terburu-buru panggil aku pulang. Ingat anak itu yang mirip kamu beberapa hari lalu? Kenapa? Menurutku anak itu sangat menggemaskan. Dia juga mirip keluarga Fu. Bahkan kalau bukan darah daging, aku ingin rawat dia. Bu, keluarga anak itu semua sudah tiada? Sampai perlu ibu rawat? Kamu bicara apa, anak durhaka? Nyonya tua, laporan tes DNA keluar. Sheng Sheng anak kandung Fu Zong. Kamu bicara apa, anak durhaka? Nyonya tua, laporan tes DNA keluar. Sheng Sheng anak kandung Fu Zong. Benar, cucuku. Benar-benar rezeki nomplok. Cucuku Cucu apa? diberkati langit. Keluarga Fu punya penerus. Hebat juga. Wanita malam itu benar melahirkan anakku. Apa masih bengong? Cepat cari dia. Berapapun biayanya, berapapun orangnya harus ketemu. Ya, Bagus. Tante, di mana ayahku? Di depan sana. Tidak. Mereka tidak boleh lihat anak ini. Untungnya ibumu pintar. Dia tes DNA-mu. Kalau tidak, kita takkan tahu Sheng Sheng itu adalah anak kandungmu. Sialan. Si tua itu kirim rambut anak ini untuk tes DNA lebih dulu. Itu suara ayah. Tidak. Aku tak boleh biarkan Fushinian bertemu anak itu. Si tua itu kirim rambut anak ini untuk tes DNA lebih dulu. Itu suara ayah. Tidak. Aku tak boleh biarkan Fushinian bertemu anak itu. Hei, kamu ngapain? Sekarang yang penting cepat temukan cucuku. Oke. Cepat pergi. Aku dengar suara ayah tadi. Kenapa kamu halangi aku? Kamu salah dengar. Itu suara ayah. Aku tidak salah dengar. Aku mau cari ayah. Kamu dengar tidak? Itu bukan ayahmu. Kamu tante jahat. Kamu bohong. Itu ayah. Berdiri. Jangan lari. Anak ini akan naik dan pasti bertemu Fushinian. Tidak boleh. Aku tak bisa biarkan ayah dan anak ini bertemu. Belum ketemu? Di mana cucuku? tenang Ibu.
Si Ofu sudah menyuruh orang mencarinya. Segera ada kabar Sheng Sheng. Keluarga Fu 9 generasi cuma punya satu keturunan. Susah payah baru ketemu Sheng Sheng satu-satunya penerus ini. Mana tega biarkan dia terlantar di luar. Xinian cepat pergi. Kirim lebih banyak orang, semakin banyak semakin baik. Aku tak bisa tunggu sedetik pun. Aku harus segera langsung bertemu cucuku. Ibu tenang. Aku akan tambah tim pencari. Seluruh kota akan digeledah. Zhang Chen, kau pergi. Panggil semua orang. Harus cepat temukan Sheng Sheng. Ya, Ayah, Suara tadi seperti Sheng Sheng. ayah, Suara tadi seperti Sheng Sheng. Sepertinya aku dengar suara Sheng Sheng. Apa? Sheng Sheng di sekitar sini? Lalu cepat cari. Cepat, baik. Aku segera pergi. tante itu ayahku. Aku mau cari ayah. Kamu salah lihat. Itu bukan ayahmu. Kamu bohong, aku tidak mungkin salah dengar. Itu pasti ayah. Masa tante mau bohongi kamu? Tante cuma mau bantu kamu. Aku nggak percaya kamu lagi. Aku mau cari ayah. Diam kamu. Bising sekali. Lepasin aku. Aku mau cari ayah. Mama masih nunggu ayah buat nolongin. Diam. Mamamu itu wanita jahat yang naik pangkat pakai tubuh. Jangan bilang gitu soal mamaku. Kamulah wanita jahat. Diam. Aku bakal bilang ke ayah. Berani-beraninya kamu ngadu. Dengar ya, Fushinian cuma dengerin aku. Bukannya kamu cuma mau uang. Ambil ini uang, cepet pergi. Aku nggak mau uang. Aku mau mama dan ayah bersama. Aku nggak bakal biarin kamu dan mamamu, wanita itu, bikin Fushinian ninggalin aku. Lepasin. Aku sakit. Diam kamu. Kamu licik kayak mamamu. Aku nggak bohong. Aku bener-bener sakit. Jangan pura-pura, anak kurang ajar. Pura-pura apalagi Ayah, aku mau ayah. perempuan licik sepertimu, anak yang dilahirkan tidak pantas jadi anak Fushinian. Jangan hina ibuku. Bocah kecil ini, jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sheng Sheng. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Sheng Sheng. Kak Sinian, aku menemukan anaknya. Minggir. Sheng Sheng, ada apa dengan anak ini? Kenapa pingsan? Cepat bawa ke rumah sakit. Zhang Chen, siapkan mobil. Segera ke rumah sakit. Siap. Dok, bagaimana kondisi cucuku? Kenapa dia bisa koma? Tenang saja, anak ini karena demam setelah kehujanan sebelumnya ditambah sedikit terkejut baru pingsan. Sekarang demamnya sudah turun. Tunggu dia sadar dan amati lagi bisa pulang. Syukurlah, syukurlah. Kenapa kamu bersama Sheng Sheng? Awalnya aku ingin mencarimu, tapi di lift ketemu anak itu. Lalu kenapa Sheng Sheng pingsan? Apa yang kamu lakukan saat itu? Anak ini sepertinya lama kelaparan hingga kekurangan gizi parah. Kondisi fisiknya terlalu lemah. Pulang nanti harus banyak dikasih gizi. Aku tidak melakukan apa-apa. Dokter sudah bilang dia kekurangan gizi. Waktu itu aku bahkan berencana menolong anak itu. Kelaparan. Kurang gizi. Ya ampun, ibu anak ini benar-benar tidak punya hati sampai tidak memberi anak makan. Dan lagi, sepertinya anak ini tidak sengaja makan mangga sedang alergi. Bos Fu, berdasarkan penyelidikan tuan kecil sering kelaparan. Jadi dia mengais sampah untuk mencari makanan. Apa? Cucuku mengais sampah untuk makan? Perusahaan baru-baru ini menyediakan mangga untuk camilan sore, yang tidak segar langsung dibuang hari itu juga. Jadi, tuan kecil kemungkinan mengambil mangga dari tempat sampah hingga menyebabkan alergi. Tubuhnya lemah. Alergi kecil pun bisa mematikan. Orang tua harus lebih hati-hati ya. Mulai sekarang perusahaan dilarang menyediakan mangga lagi. Baik, Dan selidiki wanita itu. Sebagai ibu Sheng Sheng, dia tega membiarkan anak sekecil itu kelaparan dan terluka terlantar di jalanan. Sungguh tidak pantas disebut ibu. Mengais sampah untuk makan. Cucuku yang malang ini
Hidup seperti apa yang dia jalani sebelumnya. Mama, Mama, Sudah begini masih memikirkan mamanya Xiaodang. Cepat selidiki di mana ibu anak ini berada sekarang. Baik, Tidak, jangan biarkan mereka menemukan wanita itu. Di sisi kakak Fu, kalau tidak, tak akan ada tempatku lagi. CEO Fu, staf melaporkan bahwa lift yang bermasalah menunjukkan tanda-tanda rekayasa. Bu, aku akan ke perusahaan untuk menyelidiki sendiri. Baik, pergilah segera. Aku akan menunggu cucuku di sini. Lift yang bermasalah menunjukkan tanda-tanda rekayasa. Bu, aku akan ke perusahaan untuk menyelidiki sendiri. Baik, pergilah segera. Aku akan menunggu cucuku di sini. Anak ini sangat menyedihkan. Bibi, Anda sudah sibuk semalaman. Anda pulang dan istirahatlah. Serahkan semuanya padaku. Tidak, aku tidak bisa tenang. Cucuku, aduh. Tenang saja, aku di sini. Lagi pula, makanan bergizi Xiaobao sudah siap. Anda tidak ingin memeriksanya? Kamu benar. Makanan bergizi itu penting. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku harus segera menyiapkan suplemen untuknya. Ibu, Nenek tua ini sekarang sangat memperhatikan anak ini. Kalau anak ini merengek minta ibunya, bisa jadi nenek tua ini menyetujui wanita itu masuk keluarga. Tidak. Kakak Fu hanya milikku. Kamu sudah bangun. Ayahmu akan segera pulang. Ayah, bagaimana dengan ibu? Aku mau cari ibu. Jangan sebut-sebut ibumu. Mereka semua mengira ibumu yang meracuni ayahmu. Sekarang semua mau menangkap ibumu. Ibuku bukan wanita jahat. Aku percaya ibumu bukan wanita jahat, tapi ayahmu tidak percaya. Apa kamu mau ayahmu menangkap ibumu? Kalau begitu, ibumu makin tak tertolong. Aku cari ayah. Aku mau jelaskan pada ayah. Ibu bukan orang seperti itu. Ayah, tolong. Ada orang jahat mau tangkap aku. Tenang, ayah di sini. Ayah akan lindungi Sheng Sheng. Kondisimu belum pulih. Kenapa keluar sendiri? Maaf Pak Fu, ini kelalaian kami. Membiarkan tuan kecil keluar sendiri. Bodoh semua. Tidak dengar Sheng Sheng bilang apa. Ada yang mau menangkapnya. Cepat cari orang itu. Maaf Pak Fu, ini kelalaian kami. Membiarkan tuan kecil keluar sendiri. Bodoh semua. Tidak dengar Sheng Sheng bilang apa. Ada yang mau menangkapnya. Cepat cari orang itu. Pak Fu sudah menemukan fakta, liftnya dirusak dengan sengaja. Sudah ketemu orang yang mau menyakiti anakku? Belum. Semua orang sudah disebar. Cari segera. Lalu buat dia hilang selamanya. Siap, Pak Fu. Ibu dari anak Anda. Perlu juga dicari. Sheng Sheng dari kecil kurang gizi hidup di jalanan. Semua karena orang itu. Orang seperti itu tidak layak jadi ibu Sheng Sheng. Ayah galak sekali ya. Bisakah nanti jangan begitu galak lagi? Baik, ayah janji tidak akan galak lagi. Ayah begitu galak, sementara belum bisa beritahu ayah. Di mana mama? Ayo pergi, ayah ajak kamu pulang temui nenek. Kenapa belum pulang juga? Wah, cucu kesayanganku pulang. Ayo cepat sini. Cepat sini. Aduh. Lihat, ini hadiah dari nenek. Suka tidak? Terima kasih nenek. Cucuku memang baik. Begitu pintar ya. Nenek, boleh tidak barang-barang ini diberikan ke mama? Aku sangat merindukannya. Mama. Sheng Sheng, jangan sebut lagi wanita itu. Dia tidak layak jadi ibumu. Mengerti. Ini hadiah dari ayah. Cap ini melambangkan status pemimpin keluarga Fu. Dengan cap ini, kamu bisa mengatur semua orang di keluarga Fu. Semua hal. Bebas melakukan apapun.
Terima kasih, Ayah. Dengan ini, aku bisa menyelamatkan ibu sendiri. Cucuku mau kemana? Cepat suruh orang ikuti dia. Jangan sampai hilang lagi. Cucuku mau kemana? Cepat suruh orang ikuti dia. Jangan sampai hilang lagi. Bibi, aku menjemput Ruan Mujin. Dia sakit, perlu ke dokter. Ini cap identitas pemimpin keluarga Fu. Tunggu sebentar, akan kusiapkan orang untuk antar Ruan Mujin ke rumah sakit. Ibu akhirnya sembuh dan pulang. Bagus sekali. Ini berkat Sheng Sheng. Sheng Sheng yang menyelamatkan ibu. Cepat, Ibu. Kita cari Ayah. Rumah Ayah sangat besar, banyak mainan. Tampaknya ayah sangat baik padamu. Kamu senang di rumah ayah. Ayah baik sekali padaku. Nenek juga baik padaku. Bagus sekali. Kondisi Sheng Sheng jauh lebih baik dari sebelumnya. Senyumnya lebih sering. Ibu lihat, itu Ayah. Ayo pergi. Kakak Sinian, kamu masih cari wanita itu? Kalau semua orang tahu Ibu Sheng Sheng adalah wanita rendahan, seluruh grup Fushi akan dipermalukan. Jangan sebut wanita itu lagi. Seseorang dengan kelakuan buruk tidak pantas jadi ibu Sheng Sheng. Ternyata di matanya aku adalah aib baginya. Ayah, Ibu, kenapa kita tidak cari Ayah? Sekarang ibu sulit menghidupi diri sendiri. Ibu tidak boleh egois memaksa Sheng Sheng tinggal bersama ibu. Sheng Sheng ikut ayah baru akan punya masa depan yang aman. Sekarang ibu tidak bisa cari ayah. Kamu harus manis di rumah ayah ya. Sekarang ibu tidak bisa cari ayah. Kamu harus manis di rumah ayah ya. Ibu, apa Sheng Sheng tidak bisa bertemu Ibu lagi? Ibu akan cari cara untuk menemani Sheng Sheng. Cara apa, Ibu? Menyembunyikan nama asli dan bekerja sebagai pembersih di keluarga Fu. Ini satu-satunya cara untuk bertemu Sheng Sheng. Namamu siapa? Aku Mujin. Baik, kamu diterima. Pergi bersihkan area luar. Aku langsung pergi. Tunggu, bawa jus ini keluar juga. Baik. Ha, bocah. Bukannya kamu alergi mangga? Jus jeruk yang dicampur mangga? Kali ini kita lihat apakah kamu masih beruntung. Bukannya kamu datang untuk bersih-bersih? Kenapa belum mulai? Ah, baik. Apa ini? Pak Fu, ini jus jeruk. Tidak ada mangga di dalamnya kan? Saya dengar kabar bayi alergi mangga. Kamu pergi bersihkan kamar Sheng Sheng juga? Baik. Sudah main lama, kita istirahat sebentar ya. Pak Fu, biar saya saja. Mau apa? Maaf Pak Fu, saya juga punya anak seusia ini. Saya tak tahan. Baik. Saya akan urus pekerjaan. Jaga baik-baik Sheng Sheng. Baik. Pak Fu, orang kita terlambat. Ibu kandung Sheng Sheng sudah kabur dari pusat pembinaan, tidak tahu kemana. Dia itu wanita
berpikiran buruk, moralnya bobrok. Anda sungguh akan mencarinya? Temukan dan beri uang. Suruh dia pergi jauh-jauh. Orang berkelakuan buruk seperti ini, saya tak izinkan dia muncul di depan anak saya. Ya, Fushinian mencari saya. Suruh dia pergi jauh-jauh. Orang berkelakuan buruk seperti ini, saya tak izinkan dia muncul di depan anak saya. ya. Fushinian mencari saya. Pak Fu, Sheng Sheng alergi sampai sesak napas. Cari dokter. Ya. Shing-shing bangun, lihat ayah. Dokter, kenapa belum datang? Kalau anakku kenapa-napa, kalian semua akan sengsara. Apa yang kau lakukan? Ini obat alergi mangga. Kenapa kau punya obat ini? Sheng Sheng alergi. Kau kebetulan bawa obatnya. Pasti kau sengaja menjebak Sheng Sheng. Saat saya melamar, sang kepala rumah tangga bilang anaknya alergi mangga. Jadi saya selalu siapkan. Mau bilang apa terserah kau. Kakak Sinian, jangan dengarkan dia. Pak Fu, dokter belum datang. Anaknya tak bisa tunggu lagi. Kalau lewat masa penyelamatan emas. Sheng Sheng bisa celaka. Kakak Sinian, jangan biarkan wanita ini kasih obat. Dia cuma petugas kebersihan. Dia ngerti apa soal obat-obatan. Tidak, Sheng Sheng tak bisa tunggu lagi. Kalau tidak minum obat bisa fatal. Siapa izinkan kau kasih obat sembarangan? Kau cari mati. Sheng Sheng, situasinya darurat. Pak Fus, di gelas minuman tadi ada mangga. Ya, dialah yang bawa minuman mangga itu ke atas. Sudah aku katakan anakku alergi mangga. Di rumah ini tak boleh ada mangga. Mau cari mati? Anggap ucapanku angin lalu. Minuman itu Nona Shen yang menyuruhku bawa. Berani kau tuduh aku. Kau sengaja mau celakai Sheng Sheng untuk menarik perhatian kakak Sinian. Katakan, apa mangganya memang kau yang taruh? Bukan aku. Jika anakku sampai kenapa-kenapa, nyawamu yang kutuntut. Fushinian juga anakku. Jika anakku sampai kenapa-kenapa, nyawamu yang kutuntut. Fushinian juga anakku. Pak Fu, dokternya sudah datang. Masih tak mau mengaku hanya kamu seorang petugas kebersihan bermimpi jadi orang penting. Kamu tahu siapa dirimu? Aku tidak menggoda Pak Fu. Masih bilang tidak. Mulutmu keras sekali. Sejak kamu masuk, matamu melekat pada kakak Sinian. Kau pikir aku buta? Nona Shen, Anda salah paham. Aku benar tak melihat Pak Fu. Saat kamu bawa minuman, kamu terus mendekati kakak Sinian. Minuman itu Anda yang suruh aku bawa. Aku tak tambah apa-apa. Aku benar tak tahu kenapa ada mangga di dalamnya. Jadi aku yang memfitnahmu. Bukan itu maksudku. Menurutku itu maksudmu. Wanita, kau berani menuduhku? Kau cari mati. Aku, Apa yang kau lakukan? Kakak Sinian, wanita ini memfitnahku. Dia bilang minuman itu kutanganani. Jangan lepaskan dia. Pak Fu, bukan itu maksudku. Benar bukan aku yang lakukan. Dokter, bagaimana anaknya? Meski anak alergi terhadap obat anti alergi, tapi obat khusus diminum tepat waktu ditambah kondisi tubuh belakangan cukup baik, tidak ada masalah serius. Bocah nakal. Nyawanya memang kuat. Jangan pura-pura di sini. Kata-kata tidak apa-apa ini justru membuktikan kau sengaja. Bagaimana mungkin setiap kali Sheng Sheng kumat kau selalu punya obat? Aku tidak. Kakak Sinian. Perempuan ini asal-usulnya tidak jelas. Dia pakai topi terus, tidak berani tunjukkan wajah. Pasti ada yang disembunyikan. Lepaskan topimu. Aku suruh lepaskan topimu. Aku suruh lepaskan topimu.
Kau mau apa? Jorok, jauh-jauh dariku. Ngeles sahabat. Tidak, jangan sampai Fusian lihat wajahku. Dia sangat membenciku. Kalau sampai dikenali, aku tak punya kesempatan menemani Sheng Sheng. Tidak, bukan apa-apa. Kenapa kebetulan ada obat? Anakku juga alergi mangga. Aku selalu siapin. Kebetulan banget. Benar, aku tidak bohong padamu. Dia wanita yang suka berbohong, jangan lepaskan dia. Nona Shen, minuman ini kau yang suruh aku bawa. Aku tidak tahu kenapa ada mangga di dalamnya. Aku tidak sentuh apa-apa. Langsung ku bawa ke sini. Berani kau fitnah aku. Sejak masuk, kau terus tatap Sheng Sheng dan kakak Xinian. Kau cuma wanita jahat yang ingin naik pangkat. Aku tak ingin merayu CEO Fu. Orang sepertimu yang ingin tikus jadi tuan rumah sudah biasa kulihat. Kau lihat dari kakak Xinian tak berhasil, lalu targetkan anaknya. Cukup, diam. Tak peduli apa maumu jauh dari anakku. Jangan pernah mendekatinya lagi. Kakak Xinian, jangan biarkan dia lolos. Keluar semua. Jangan buat aku ulangi. Zhang Chen ya. Ya, Selidiki mangga di gelas ini bagaimana bisa terjadi. siap. Zhang Chen ya. Ya, Selidiki mangga di gelas ini bagaimana bisa terjadi. siap. Entah bagaimana kondisi Sheng Sheng sekarang, masih sakit atau tidak. Tidak bisa. Harus kulihat sendiri baru tenang. CEO Fu, ada rapat daring ya. Setelah rapat, aku mau hasil investigasi. Siap. Ibu Sheng Sheng, kamu masih sakit? bertemu ibu langsung enakan. Ibu datang lihat Sheng Sheng. Sheng Sheng kangen ibu. Ibu jangan pergi lagi ya. Sheng Sheng ingin ibu selalu temani Sheng Sheng. Kalau gitu, janji sama ibu. Kalau ada orang lain, jangan panggil aku ibu. Panggil tantemu saja. Bisa janji? Bisa. Tapi kalau sendirian, boleh panggil ibu. Aku kangen banget sama ibu. Kalau cuma kita berdua, Sheng Sheng boleh panggil aku ibu. Ibu, Ibu di sini. Tapi ibu harus pergi sekarang. ibu mau tinggalkan aku? Jangan. Barusan janji sama Sheng Sheng mau selalu temani. Ibu tidak akan tinggalkanmu. Tapi ibu harus pergi sekarang. Jangan sampai ayah lihat ibu. Kalau tidak, ibu tidak bisa selalu temani Sheng Sheng lagi. Sheng Sheng mengerti ibu. Ibu harus ingat datang lihat aku. Kalau kangen ibu, ibu ada di lantai bawah. Bisa datang kapan saja. Benarkah? Benar, Sheng Sheng tahu ibu harus ingat datang menjengukku. baik. Ibu pasti ingat. Zhang Chen, cepat masuk. Nonamu, kenapa kau di sini? Aku khawatir pada Sheng Sheng. Aku ingat pernah memperingatkanmu, jauhilah anakku. Kau anggap angin lalu, bagaimana? Gunakan mangga celakai Sheng Sheng gagal, sekarang masih mau berbuat jahat? Ternyata aku terlalu baik padamu. Sudah kubilang bukan aku. Direktur Fu, tenang. Kami baru periksa CCTV. Nonamu ambil minuman video sebelumnya. Semua sudah dihapus. Bukan aku. Jadi soal mangga, tidak terkait nonamu. Dari nonamu mengambil minuman sampai ke kantor, video ini selalu utuh. Bisa buktikan sepenuhnya nonamu tak terlibat. Bicaramu tak putus-putus, mati. Direktur Fu, aku bilang mangga bukan taruhanku. Sekarang percayalah.
Sekarang hal ini membuktikan tak ada kaitannya denganmu. Lalu kau muncul di depan Sheng Sheng. Untuk apa lagi? Alergi tuan kecil. Gejalanya sudah reda, tapi ketidaknyamanannya masih ada. Aku juga seorang ibu. Jadi aku datang melihat. Pak Fu, dokter bilang ruam Sheng Sheng sudah hilang, tapi masih tidak nyaman. Ayah, Sheng Sheng suka tante ini. Kamu biarkan tante ini tinggal di sini ya. Nonamu, cara yang bagus. Sheng Sheng baru ketemu kamu sekali. Sudah dibujuk minta kamu tinggal. Bukan tante yang bujuk aku. Sheng Sheng sendiri suka tantemu. Tantemu seperti ibu Sheng Sheng hanya mau tantemu ayah kamu saja. Tantemu tinggal temani Sheng Sheng ya. Pak Fu, karena Sheng Sheng suka, biarkan nonamu tinggal. Ya, kalau kamu khawatir tambah orang yang awasi. Kamu jadi asisten hidupku. Urus keseharian Sheng Sheng. Bagus, terima kasih ayah. Baik Pak Fut. Tantemu temani aku main Ayo. Cari orang awasi terus. Selidiki infonya segera. Cari orang awasi terus. Selidiki infonya segera. Cucu kesayangan nenek. Ingat nenek. Ingat Ya, ingat ini. Halo Ibu, saya Mujin. Saya asisten hidup baru. Pak Fu tugaskan saya khusus merawat Sheng Sheng. Halo, Nona Muju. Cucu saya. Ayo lihat. Hadiah dari Nai Nai untuk Sheng Sheng. Ayo Sheng Sheng cepat pergi. Bos Fu, laporan investigasi tentang nonamu sudah keluar. Mujin adalah dia. Siapa nonamu? Nonamu ternyata Ruan Mujin. Kenapa dia tidak bilang? Apa dia tak ingin akui Anda? Kebetulan investigasi sebelumnya, laporan sudah keluar. Kami salah paham. Nonamu bukan wanita. Dia dipenjara karena difitnah. Bukan wanita. Dan kami tak temukan. Info setelah dipenjara. Dia sembunyikan identitas untuk kerja di Fushi. Orang kami terlewat. Mujin sekarang di mana? Bersama Tuan Muda, di rumah tua. Siapkan mobil. Pergi ke rumah tua. Ya, Ibu, saya datang mengunjungi. Aduh, Yoyo datang. Cepat duduk. Panggil orang sajikan teh. Ibu, Anda terlalu sopan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Panggil orang sajikan teh. Ibu, Anda terlalu sopan. Kamu. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu 5 tahun lalu, wanita itu? Kenapa kamu di sini? Kamu salah orang. Aduh, Yoyo kenapa? Wah, aku lupa memperkenalkanmu. Ini asisten pribadi sinian nonamu. Asisten, Ya, ada masalah? jangan tertipu olehnya. Dia bukan asisten. Cuma tukang bersih-bersih yang datang ke rumah. Apa? Kamu siapa? Apa yang terjadi? Cepat panggil orang. Bibi, aku benar tidak bohong. Benar Direktur Fu yang menyuruhku merawat Sheng Sheng. Jangan tangkap bibimu. Jangan berbohong lagi. Dulu kamu kasih Sheng Sheng mangga sampai dia alergi. Mana mungkin Fushinian pakai kamu sebagai asisten. Apa? Sheng Sheng alergi? Sheng Sheng kemari. Kapan itu terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bibi, ini benar. Wanita ini sebelumnya kasih Sheng Sheng minuman mangga untuk menarik perhatian kakak Sinian. Berani lukai cucuku. Cepat panggil orang. Jangan tangkap dia. Bukan bibimu yang kasih minuman. Bibi, aku tidak bohong. Aku tidak sakiti Sheng Sheng. Bibi, jangan percaya wanita ini. Kalau dia tinggal di sini, entah kapan nanti bisa sakiti Sheng Sheng lagi. Sheng Sheng kemari.
ke sini ke nenek cepat. Sheng Sheng, kamu masih kecil belum mengerti hal-hal ini. Wanita seperti ini tak perlu kau bela. Mari duduk sini. Biarkan nenek lihat. Kamu ini wanita. Dulu aku tak biarkan kakak Sinian menghukummu. Kali ini aku akan menghabisi kamu. Kamu sedang apa? Kamu ini wanita. Dulu aku tak biarkan kakak Sinian menghukummu. Kali ini aku akan menghabisi kamu. Kamu sedang apa? Siapa yang suruh kamu sentuh dia? Kakak Sinian, wanita ini berbohong mengaku asistenmu. Dia menjebak Sheng Sheng dan menipu ibu. Benar ya. Yawa bilang Sheng Sheng alergi karena dia. Jangan kau lepaskan wanita yang sakiti cucuku ini. Siapa bilang dia menipu? Dia memang asistenku. Aku yang suruh dia jaga Sheng Sheng. Lalu Yoma bilang Sheng Sheng alergi karena dia. Itu bagaimana? Nyonya, kami sudah selidiki. Yang menyakiti Sheng Sheng bukan nona ini. Berarti aku salah tuduh nonamu. Cepat lepaskan dia. Ibu, tolong antar Sheng Sheng ke atas dulu. Tolong sampaikan maafku pada nonamu. Tadi aku salah telah menuduhnya. Maaf, aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Dia peduli padaku. Kak Sinian, jangan tertipu olehnya. Dia wanita yang meracunimu 5 tahun lalu. Kalau tak percaya, buka topinya. Kak Sinian, jangan tertipu olehnya. Dia wanita yang meracunimu 5 tahun lalu. Kalau tak percaya, buka topinya. Tidak boleh. Fusinian tidak boleh melihat wajahku. Dia sangat membenciku. Kalau dia mengenaliku, aku tak akan punya kesempatan tinggal di dekat Sheng Sheng. Pak Fu, Nona Shen salah orang. Kalau tak ada hal lain, saya pergi dulu. Kak Sinian, dia wanita itu dulu. Diam, keluar. Kak Sinian, ini benar. Zhang Chen, kamu tuli. Nona Shen, silakan. Pak Fu, saya pergi dulu. Tak ada yang mau kau katakan? Pak Fu, Nona Shen salah orang. Tak ada hal lain, saya pergi dulu. Sialan wanita ini. 5 tahun lalu, saat aku meracuni Kak Sinian, dia sudah merebutnya. Sekarang dia malah jadi asistennya. Aku harus cari bukti. Aku akan buktikan pada Kak Sinian. Dia memang wanita itu dulu. Aku harus cari bukti. Aku akan buktikan pada Kak Sinian. Dia wanita itu yang dulu. Pak Fus, kenapa Nona Ruan pergi? Kenapa dia tidak mengaku kalau dirinya adalah Ruan Mujin? Apa dia tidak mau bertemu aku? Sebelumnya Anda salah sangka mengira Nona Ruan yang melukai Sheng Sheng. Sekarang dia pasti takut pada Anda. Butuh waktu untuk menerima Anda. Ya, sebelumnya aku salah paham. Aku bahkan menyuruhnya jangan muncul lagi di hadapanku. Tidak boleh. Aku harus jelaskan padanya. Dulu aku tidak mengenalinya, makanya bicara seperti itu. Pak Fus, Anda sudah memperlakukannya buruk. Sekarang dia pasti takut pada Anda. Kalau Anda cari dia sekarang belum tentu diterima. Ini tidak bisa terburu-buru. Semua butuh proses. Anda harus perlahan-lahan tunjukkan ketulusan Anda. Lalu apa yang harus kulakukan? Anda harus sering ajak dia keluar. Sering menghabiskan waktu bersamanya. Tunjukkan sisi lembut Anda. Lembut. Ya, anak perempuan suka pacar yang lembut padanya. Anda sering-sering tersenyum. Saya jamin nanti dia tidak takut lagi. Pak Fus, lebih baik jangan tersenyum. Pergi sana.
Pak Fus. Lebih baik jangan tersenyum. Pergi sana. Xiaomu, kemarin aku salah paham. Maaf ya. Tak kusangka kamu masih mau merawat Sheng Sheng tanpa dendam. Kamu tidak tahu ya, begitu kamu pergi kemarin, Sheng Sheng terus menangis, minta dicariin kamu. Ibu terlalu berlebihan. Yang penting salah paham bisa dijelaskan lagi pula. Aku suka Sheng Sheng. Oh, baguslah. Nonamu cantik dan baik hati. Nonamu punya pacar? Mau kubantu carikan? Dia sudah punya pacar. Bu, jangan repot-repot urusin nonamu. Dia bahkan sudah punya anak. Ternyata nonamu sudah punya anak. Maaf, kurang sopan. Fushinian terus memandangiku. Apa ada sesuatu di wajahku? Sosial topiku hilang. Nonamu cari ini. Kenapa ada padamu? Wajah nonamu cantik. Sayang selalu pakai topi. Iya kan, wajah nonamu sangat cantik. Selalu ditutupi topi. Sungguh disayangkan. Fushinian tak mengenaliku. Di mata Fushinian, aku mungkin hanya wanita yang menghitungnya dan melahirkan anaknya noda baginya. Lebih baik tak dikenali. Shinian cari aku sekarang. Ada apa? Hanya ingin menengokmu. Sekalian bicara dengan nonamu. Fushinian cari aku sekarang. Apakah ada sesuatu? Aku cuma lihat kamu. Sekalian bicara dengan nonamu. Baik, silakan bicara. Sheng Sheng ya. Ayo ikut nenek masuk. Bicara dulu. Ayo masuk main. Cucu kesayanganku. Fuzong. Cari saya untuk apa? Ah, tidak apa-apa. Salah paham kemarin padamu. Minta maaf padamu. Oh, Fuzong jangan sungkan. Salah paham selesai. Jika tidak ada hal, pergi dulu. Aku sungguh menakuti dia. Kini tak mau melihatku. Fushinian aneh hari ini. Lupakan saja. Bisa menemani Sheng Sheng saja. Kamu berani datang lagi cari kakak Sinian. Nona Shen, ada keperluan? Kamu cari kakak Sinian. Apa maksudmu? Nona Shen, apa maksudmu ini? Ruan Mujin. 5 tahun lalu tak tahu malu naik ranjang kakak Sinian. Kenapa? Mau ulangi lagi? Kamu salah orang. Lainnya tak kenal. Tapi aku kenal. Kamu Ruan Mujin. Aku bilang salah orang. Laporkan kamu. Aku bawa kamu. Cari kakak Sinian. Orang lain tak kenal. Tapi aku bisa kenal. Kamu Ruan Mujin. Sudah kubilang kamu salah orang. Aku akan melaporkanmu. Sekarang aku bawa kamu cari kak Sinian. Lepaskan aku. Tanda lahir merahmu ini. Ini sudah ada sejak kecil. Tanda lahir di tangan Ruan Mujin. Dan di panti asuhan dulu, putri keluarga Shen yang kudorong ke sungai sama persis. Mereka orang yang sama. Nona Shen, kamu salah orang. Tangan putri keluarga Shen juga ada tanda lahir merah. Jadi ku palsukan tanda lahir dan ganti identitasnya. Tidak bisa. Fakta aku menggantikan putri keluarga Shen tak boleh terbongkar. Harus selesaikan Ruan Mujin. Yoyo pulang. Coba lihat giok pendan ini. Kakak Wang bilang saat bersihkan kamarmu, nemu di pojok dekat ranjangmu.
Kamu memang ceroboh. Barang berharga begini asal buang saja. Ayah, cuma setengah giok pendan. Perlu heboh? Giok pendan ini. Tapi dulu kakekmu dan kakek si Fushinian, tanda pertunangan cucu-cucu sangat penting buat keluarga kita. Apa? Keluarga Shen dan Fu punya pertunangan. Iya, betul. Sia-sia saja aku dulu memberi obat pada Fu Xinian, akhirnya direbut Ruan Mujin sialan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku tidak pernah bilang anak ini selalu terburu-buru. Cari tahu di mana Ruan Mujin sekarang? Tidak bisa. Ruan Mujin sekarang tidak boleh dibiarkan lagi. Cari tahu di mana Ruan Mujin sekarang? Tidak. Ruan Mujin sekarang tidak boleh dibiarkan lagi. Pak Fu, Anda sudah kembali. Ayah, kamu pulang. Sedang apa kalian? Tantemu sedang ajari aku menulis. Kalau begitu saya tidak ganggu. Aku pergi dulu. Tunggu. Kenapa? Kurasa Sheng Sheng padamu seperti sangat akrab. Sepertinya kalian sudah kenal sebelumnya. Ayah, aku memang suka tantemu. Benar ya? Ya benar. Si kecil pembohong Ruan Mujin. Kenapa dia tidak mau mengakuiku? Kamu sudah mengerjakan PR-mu dengan baik. PR-mu. Tapi aku masih ingin ayah dan tantemu main denganku. Oke. Asal kamu mengerjakan PR-mu dengan baik, ayah dan tantemu akan menemanimu setiap hari. Tantemu bisa tinggal di rumah kita terus. Tentu saja, asal tantemu mau. Hebat. Apakah ini berarti ayah tidak benci mama lagi? Aku bisa memanggilnya mama di depan ayah nanti. Kalau kamu sekarang naik ke atas dengan baik, kerjakan PR-mu. Baik. Oh ya, ayah. Ingat datang ke kamarku malam nanti. Aku ada yang mau dibicarakan. Oke. Keluarga Fu sepertinya tidak akan mengizinkan Sheng Sheng punya ibu seperti itu. Fu Xinian juga sangat membenci Ruan Mujin yang dulu. Bisakah aku benar-benar membawa Sheng Sheng pergi? Ini peninggalan ibuku. Aku takut kamu masuk angin. Direktur Fu, aku tidak akan mempengaruhi Sheng Sheng. Bukan itu maksudku. Sheng Sheng? Dia naik mengerjakan PR. Baik, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Sampai segitunya tidak mau berdua saja denganku. Baik, kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Sampai segitunya tidak mau berdua saja denganku. Apa? Anda bilang apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku antar kamu. Aku tak bisa terus bersama dia. Laki-laki seperti dia, siapa yang tak tergoda? Tapi kita memang tak sejalan. Tak perlu repot, Pak Fu. Aku bisa sendiri. Ruan Mujin, beri aku kesempatan. Izinkan aku menahanmu. Ayah. Ayah di sini. Wah, aku ketiduran. Belum bilang soal mama ke ayah. Kak, ayahku di mana?
tantemu sudah datang. Hari ini nonamu ikut ayahmu dinas. Mereka sudah berangkat. Ayah pergi kerja sama mama. Sheng Sheng bilang apa? Nggak apa-apa. Aku mau cuci muka dulu. Asisten Zhang demam. Asisten lain sudah punya tugas. Aku paham, aku yang paling lengang. Lalu apa yang Pak Fu butuhkan? Kamu makan sarapan dulu. Oh, oke. Kamu makan sarapan dulu. Oh, oke. Pak Fu. Bagaimana cara Bapak dekat dengan pacar? Pak Fu. Aku dan pacarku karena lama tak bertemu sudah putus. Artinya dia harus sering melihatku baru bisa mencintaiku. Secara teori, sering bertemu bisa meningkatkan kedekatan. Baik, kamu beritahu Ruan Mujin ikut saya untuk dinas ini. Saya bagaimana? Kamu libur, pergi berbaikan dengan pacarmu. Terima kasih, Bos Fu. Semoga Anda dan istri bahagia. Pekerjaan sudah selesai, mau makan bersama. Bos Fu, saya pesan makanan hotel. Saya pesan untuk Anda juga. Baik, terima kasih asistenmu. Baik, Itu. Di kamar saya tidak ada kertas. Aduh, hotel ini tidak bagus. Layanannya kurang, bahkan kertasnya kurang. Bos Fu, ini hotel milik grup Anda. Benarkah? Kalau begitu pulang nanti, saya harus mengadakan rapat dengan pimpinannya. Apakah ini cukup untuk Anda? Cukup. Fusinian belakangan ini kok aneh. Jangan-jangan dia tahu identitas saya? Ibu saya kirim pesan bilang, Sheng Sheng rindu padamu. Apakah kamu bisa telepon video dia? Bisa, saya sekarang akan telepon Sheng Sheng. Sheng Sheng rindu padamu. Apakah kamu bisa telepon video dia? Bisa, saya sekarang akan telepon Sheng Sheng. Maaf mengganggumu. Xinian mengantar Sheng Sheng ke sini. Bilang dia dinas bersamamu. Sheng Sheng bilang rindu padamu. Saya jadi malu. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa, Ibu. Saya juga rindu Sheng Sheng. Pak Fu. Pak, Anda sepertinya cukup akrab dengan ibu saya sampai punya nomor pribadinya. Ibu kadang tanya tentang Sheng Sheng. Jadi saya berikan nomor telepon saya. Ada hal lain? Tidak. Saya cuma lapar. Kapan makanannya tiba?
Sudah saya suruh antar ke kamar Anda. Sekarang mungkin sudah sampai. Ah, baik. Kalau begitu saya kembali dulu. Baik, hati-hati di jalan, Pak Fu. Ada apa? Mau makan siang bersama saya? Saya ingin izin setengah hari untuk ke panti asuhan. Panti asuhan? Pak Fu. Ada apa? Mau makan siang bersama saya? Saya ingin izin setengah hari untuk ke panti asuhan. Panti asuhan? Grup fusi setiap tahun menyisihkan dana kesejahteraan umum yang jumlahnya cukup besar. Kebetulan sudah di sini, saya akan meninjau, sekalian juga meninjau proyek sosial grup Lin. Sungguh pengusaha yang berhati nurani. Anda mau ke panti asuhan. Anda punya kebiasaan jadi relawan. Kata ibu kepala panti, saya sejak kecil ditinggalkan di depan panti asuhan. Saya besar di panti asuhan. Dengar Anda dari kecil di panti asuhan. Sekitar umur 5 tahun. Dulu tenggelam, saya demam tinggi, banyak hal yang sudah lupa. Anda tanya ini, ada masalah apa? Ah, tidak. Saya cuma tiba-tiba ingat Putri Paman Shen. Juga saat baru lahir, hilang. Beberapa tahun lalu, dari panti asuhan sementara, dijemput kembali. Kebetulan ya. Lalu, Paman Shen, masih untuk putrinya, adakan pesta penyambutan, undang grup fusi juga, yaitu Shen Anyao itu. Ternyata dia dan Shen Anyao sudah kenal sejak dini. Ayah sambut dengan meriah, putrinya pulang. Undang keluarga Fu juga. Pastinya Shen Anyao pasti sangat bahagia. Nona Shen sepadan dengan Anda. Teman sejak kecil, keluarga Anda pasti juga puas kan? Kamu pandai ya, atur untukku. Pernikahan serahkan padamu, urus saja. Saya tidak punya pengalaman atur pernikahan. Kalau kamu butuh, saya bisa kenalkan orang berpengalaman. Mujin, kamu ingin dorong aku ke wanita lain? Apa maksudnya ini? Artinya suka aku? Maaf. Saya terlalu keras. Saya cuma tidak suka orang lain atur hidupku. Ternyata aku yang berpikir berlebihan. Ruan Mujin. Simpanlah pikiran yang tak seharusnya kau miliki. Kau dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Maaf Pak Fu, aku yang melewati batas. Kita pergi. Tak boleh terburu-buru. Nanti orang lain bisa kabur. Tak boleh terburu-buru. Nanti orang lain bisa kabur. Kenapa tempat ini jadi seperti ini? 5 tahun lalu saat aku masuk ke kamar hitam, masih baik-baik saja. Apa? Gak apa-apa. Hanya bingung kenapa tempat ini bisa jadi seperti ini. Kalian kesini ada keperluan apa? Panti asuhan ini sudah lama ditutup. Ibu kepala panti. Kamu Xiaojin? Nah, 5 tahun lalu tiba-tiba menghilang, lama tidak pulang. Ibu telepon, juga tidak bisa tersambung. Apakah kamu kena masalah? 5 tahun lalu aku memang mengalami sedikit masalah. Ibu kepala panti, kenapa panti asuhan ini ditutup? Sudah lebih dari 10 tahun lalu keadaannya tidak baik. Kemudian karena Putri Grup Shenxi ditemukan di tempat kami, baru bisa bertahan dari sumbangan mereka. Putri Pak Shen juga di panti asuhan ini. Ini pacarnya Xiaojin. Bukan, dia adalah... Pacar. Aku pacarnya Mujin. Bagus. Anak muda ini tampaknya sangat tampan dan berbakat. Bagus. Cocok dengan Mujin. Maksud Anda Putri Grup Shenxi waktu kecil juga di panti asuhan ini. Oh iya,
waktu itu sempat masuk koran. Aku ingat Nona Shen dan Mujin datang ke panti asuhan hari yang sama. Oh iya, waktu itu sempat masuk koran. Aku ingat Nona Shen dan Mujin datang ke panti asuhan hari yang sama. Aku kok tidak ada ingatan. Kamu aku ingat kebetulan sekali. Karena bos besar itu datang cari Nona Shen hari itu. Kamu jatuh ke kolam hampir tenggelam, lalu demam tinggi, lama diselamatkan. Tapi setelah sadar, semua hal dulu lupa. Aku memang waktu kecil sakit parah sekali. Setelah bangun semua lupa. Lalu panti asuhan kenapa tutup? 5 tahun lalu, grup Shensi entah kenapa mencabut sumbangan untuk kami. Panti asuhan langsung runtuh. Oh iya, baru-baru ini ada orang cari aku tanya soal masa kecilmu. Ibu, pulang saja, hari sudah gelap. Aku harus pulang. Mujin lain kali bawa pacarmu main ke rumah? Ya Ibu kepala, lain kali aku pasti akan ajak dia untuk sering menjenguk ibu. iya, bagus. Aku akan sering menjenguk ibu. Bagus. Haha. Kalau kamu rindu, nanti aku sering temani kamu pulang menjenguk ibu kepala. Ibu kepala itu salah paham. Anda kan bos saya. Nanti kalau ada waktu akan kujelaskan padanya. Bagaimana kalau aku bilang aku tak mau meluruskan salah paham ini? Bercanda. Jadilah pacarku. Bercanda. Jadilah pacarku. Wanita yang mendekatiku terlalu banyak. Itu sangat menggangguku. Aku butuh perisai. Kamu cocok. Oh, ternyata begitu. Aku kira, Apa? Kamu kira aku melamarmu? tidak. Masa aku berpikir begitu? Oh iya, Anda tahu kenapa keluarga Shen tarik dana 5 tahun lalu? Kontribusi sosial Shensi tak kalah dari Fushi. Soal dana dari panti asuhan kecil ini, itu bukan urusan grup Fushi. Anda sibuk setiap hari. Mana sempat urus hal kecil begitu? Tapi kalau kamu mau tahu, aku bisa minta asisten Zhang selidiki ini. Tidak usah, asisten Sang biasanya juga sibuk. Tidak apa, dia baru putus dengan pacarnya, banyak waktu luang bisa dipakai kerja. Kenapa akhir-akhir ini sering bersin? Jangan-jangan ada yang menggunjing. Lupakan, mending pikirkan cara balikan dengan pacarku. Sudahlah. Asisten Sang patah hati juga sedih. Jangan ganggu dia. Maaf. Kamu perhatian sekali pada asisten Zhang ini. Iya. Dia sering menolongku. Zhang Chen, selidikan 20 tahun lalu grup Shen tiba-tiba terhadap Lin alasan menarik dana dari panti asuhan. Zhang Chen, selidikan 20 tahun lalu grup Shen tiba-tiba terhadap Lin alasan menarik dana dari panti asuhan. Pak Fus. Baik, Pak Fus. Saya segera urus. Kamu mau cari orang tua kandungmu? Aku bisa bantu. Beneran bisa. Tentu. Sudahlah. Kamu pikir aku tak akan ketemu? Ibu kepala bilang orang tua angkatku menemukanku saat masih bayi. Lalu mereka punya anak laki-laki dan membuangku ke panti asuhan. Mungkin orang tua kandungku kesal aku anak perempuan, jadi tak mau aku. Kalau begitu tak perlu dicari lagi.
kepala panti tadi bukan bilang juga ada yang nanya-nanya soal masa kecilmu. Kamu nggak mau tahu siapa itu? Waktu kecil, selain ingatan sebelum usia 5 tahun saat aku jatuh ke air, aku tak ingat apa-apa. Sisanya di panti asuhan. Siapa yang mau nyari aku? Waktu kecil, selain ingatan sebelum usia 5 tahun saat aku jatuh ke air, aku tak ingat apa-apa. Sisanya di panti asuhan. Siapa yang mau nyari aku? Mungkin kamu salah pikir. Orang tua kandungmu tak meninggalkanmu. Bukannya kamu bilang kamu ditinggalkan di panti oleh orang tua angkatmu? Orang tua kandungmu mungkin selalu mencarimu. Mencariku? Mungkinkah? Memikirkannya percuma. Kalau mau tahu, harus mulai dulu. Kamu benar. Apapun hasilnya, aku akan selalu menemanimu. Dia maksudnya apa, Ruan Mujin? Kau berharap lagi akan hasil yang pasti bukan milikmu. Sudah gelap. Ayo pulang. Baik. Kalau ku beritahu kalau aku ibu kandung Sheng Sheng, apa kamu masih izinkan aku menemani Sheng Sheng? Kalau mau tahu, harus mulai dulu. Apapun hasilnya, aku akan selalu di sampingmu. Fushinian, karena kamu, aku ingin memulai. Ingin bersamamu melihat hasilnya. Fushinian, karena kamu, aku ingin memulai. Ingin bersamamu melihat hasilnya. Fushinian, Aku di sini. ada yang ingin kubicarakan. Katakan, Sebenarnya aku adalah Ruan Mujin. kamu baik-baik saja? Maaf Pak Fu, ada orang menghalangi mobil. Kakak Sinian, kenapa wanita ini juga ada di sini? Dia di mana? Urusanmu apa? Masih ada urusan. Kalau tidak ada, minggirlah jalan. Kakak Sinian, suruh dia turun. Aku ingin bicara denganmu. Pak Fu, bagaimana kalau Anda bicara dengan Nona Shen saja? Kamu tidak perlu pergi. Masih ada urusan. Kalau tidak ada, minggirlah Baik. Kalau begitu biar wanita yang tak tahu malu ini mendengarnya. jalan. Fushinian, kita punya pertunangan. Kalau tidak ada urusan, minggirlah. Baik. Kalau begitu biar wanita yang tak tahu malu ini mendengarnya. Jalan. Fushinian, kita punya pertunangan. Kalau kau masih bicara sembarangan, aku tak segan membantu Paman Shen menghukum putrinya. Ini benar. Kamu kenal Giok Pendant ini? Giok pendanku, kenapa ada padamu? Tidak, ini bukan punyaku. Tentu saja ini bukan Giok Pendanmu. Ini punyaku. Ini pasanganmu. Dulu kakekku dan kakekmu menetapkan pertunangan untuk cucu-cucu kami. Tentu saja yang menikah adalah kau dan aku. Pak Fu, bagaimana kalau Anda bicara dengan Nona Shen? Aku pergi dulu. Hei, bukannya kamu mau bicara denganku? Sudah tidak penting lagi. Bicaralah dengan tunanganmu. Pintar juga kamu. Aku dan Kak Fushinian lambat laun akan menikah. Diamlah kamu. Aku dan Kak Fushinian lambat laun akan menikah. Diamlah kamu. Shing-shing, sudah larut malam begini. Kamu harus naik tidur. Oh, aku tahu. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Nai-Nai. Shing Shing sangat patuh. Pergilah tidur. Ibu, keluarga Fu dan keluarga Shen kapan mulai ada pertunangan? Pertunangan. Kakekmu pernah bilang padaku, katanya sebuah giok pendan dari keluarga Shen setengahnya diberikan ke teman seperjuangan untuk menetapkan pertunangan cucu-cucu. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Giok pendan itu ada di keluarga Shen.
Bukankah itu berarti kamu bertunangan dengan gadis Shen? Aku tak akan menikah dengannya. Ini kakekmu yang tetapkan pertunangan. Kalau tak taati, orang akan omongin keluarga Fu dengan omongan kosong. Cuma sebuah pertunangan. Aku Fushinian bisa setelah ayah meninggal, pimpin keluarga Fu tegak di puncak Haicheng tak goyah, tak takut omongan orang. Kalau benar tak mau nikahi, ibu tak paksa kamu. Tapi dalam melakukan sesuatu, harus pikir matang dulu. Jangan sampai hal ini merusak hubungan kedua keluarga kita. Saya mengerti. Karena Shen Anyao sejak kecil tumbuh di panti asuhan. Paman Shenmu menjemputnya pulang dan sangat menyayanginya bagaikan mutiara. Tidak tega melihatnya sedikit pun tersakiti. Anda tahu berapa banyak tentang kejadian keluarga Shen dulu? Paman Shenmu menjemputnya pulang dan sangat menyayanginya bagaikan mutiara. Tidak tega melihatnya sedikit pun tersakiti. Anda tahu berapa banyak tentang kejadian keluarga Shen dulu? Ruan Mujin, kau seperti lelucon. Kau ingin memulai dengannya, tapi dia sama sekali tidak membutuhkanmu. Sejak lahir, nasibmu sudah ditentukan untuk ditinggalkan. Hanya itu yang saya tahu. Artinya Shen Anyao hilang saat baru lahir. Kemudian ditemukan kembali berkat giok pendan dan tanda lahir. Anda tahu bentuk tanda lahir itu seperti apa? Saat dia baru lahir, saya melihat dari jauh. Di pergelangan tangan kiri, sedikit ke atas, sepertinya ada tanda lahir merah berbentuk kupu-kupu. Tanda lahir merah berbentuk kupu-kupu. Ada masalah apa? Ada masalah apa? Saat ini belum pasti. Harus bertemu langsung baru tahu. Saya curiga Shen Anyao bukan putri kandung Paman Shen. Apa? Shen Anyao bukan putri kandung Shen Jingshan, putri kandung. Maksudmu baru tahu setelah ketemu siapa? Bagaimana pendapatmu tentang Mujin? Dasar anak ini. Bukannya tadi kamu sedang bicarakan putri Paman Shen? Kok sekarang malah sebut nonamu? Bagaimana pendapatmu tentang Mujin? Dasar anak ini. Bukannya tadi kamu sedang bicarakan putri Paman Shen? Kok sekarang malah sebut nonamu? Ayah sedang bicara tentang ibu. Sheng Sheng. Ibu yang mana? Kamu tahu ibu di mana? Aduh, tak sengaja bocor. Sheng Sheng selalu tahu. Bibimu itu sebenarnya ibu. Lalu kenapa tak kasih tahu ayah? Kata Bibi Shen, ayah salah paham sama ibu. Kira ibu kasih obat ke ayah. Kalau ketemu ibu, ayah akan tangkap ibu. Jadi karena ibu kira ayah salah paham, makanya sembunyikan identitas. Pantasan dia selalu bantah. Kukira dia tak suka padaku. Ternyata karena salah paham aku tak percaya dia. Ayah sudah tahu dari dulu tantemu itu ibu. Kamu penipu kecil. Selalu sembunyikan dari ayah. Kalau tidak, ayah dan ibu sudah rukun lagi. Ayah benar salah paham ibu ya. Lalu ayah nanti apakah tak akan tangkap ibu lagi? Tangkap atau harus tangkap dong. Tapi untuk membawanya kembali, bersama ayah menemani Xing Xing. Benar, hebat. Apa ini? Ibu apa? Salah paham apa? Kenapa Xiaomu terlibat? Ibu, ini cerita panjang. Ini bagaimana? Pak Fu, gawat. Nona Ruan kecelakaan. Apa? Ini bagaimana? Pak Fu, gawat.
Nona Ruan kecelakaan, Apa? Bagaimana sebenarnya? Dia sekarang bagaimana? Pak Fus. Nona Ruan dipukul pingsan di semak, tapi diselamatkan orang. Sekarang sudah selamat. Paman Shen, Anda kenapa di sini? Sinian, kebetulan ya, saat aku keluar, lihat gadis ini pingsan di pinggir jalan, lalu membawanya ke rumah sakit. Kamu kenapa di sini? Kamu dan dia, Dia tunanganku. tunanganmu? Lalu putriku ini apa? Fushinian. Sekalipun keluarga Fu berkuasa, putriku Shen Jingshan bukanlah orang yang bisa diinjak-injak. Bagaimana keadaan ayah ibu? Bagus. Jadi kabar yang beredar Fushinian punya anak ternyata memang benar. Aku tak mau percaya sebelumnya. Hari ini, masalah ini kalian harus memberi keluarga Shen penjelasan. Kami punya pertunangan. Lao Shen, tenang dulu. Tenang. Bocah ini sambil menggantung putriku sambil sudah punya anak. Dia benar-benar brengsek. Paman Shen, aku sama sekali tidak pernah menggantung putri Anda. Apa katamu? Brengsek. Paman Shen, aku sama sekali tidak pernah menggantung putri Anda. Apa katamu? Kau bilang putriku yang mengejar-ngejar kau. Aduh, Lao Shen. Xinian bukan itu maksudnya. Aku tak peduli apa maksudnya. Hari ini, masalah ini kalian harus memberi keluarga Shen penjelasan. Bu, lihat tanda lahir ini. Sama dengan dulu. Tanda lahir merah kupu-kupu. Tapi sudah terlalu lama. Aku tak ingat apakah tanda lahir saat itu sama dengan yang ini. Zhang Chen, periksa DNA segera. Baik. Yang diselidiki Pak Fu sebelumnya penarikan dana Shenxi 20 tahun lalu untuk urusan panti asuhan sudah ada hasilnya. Katakan Hasil penyelidikan mengatakan itu adalah putri sulung keluarga Shen Anyao sendiri yang memberi perintah untuk menarik dana dan menutup panti asuhan. Dan kami juga menemukan orang-orang yang pernah bertemu Nona Shen dan menyaksikan proses pengakuan keluarga saat itu sudah menghilang semua. saya mengerti. Kamu segera periksa DNA sampai jelas. Baik. Shen Anyao panti asuhan, saksi yang menghilang menarik. Ayah, kapan ayah akan menemui kakak Xinian untuk membicarakan pernikahan? Membicarakan apa lagi? Menurutku lebih baik bicara soal pembatalan tunangan. Fushinian sudah punya anak. Apa kamu tahu soal ini? Saya tahu. Membicarakan apa lagi? Menurutku lebih baik bicara soal pembatalan tunangan. Fushinian sudah punya anak. Apa kamu tahu soal ini? Aku tahu. Kamu tahu. Masih mengejarnya. Bahkan kamu sembunyikan dariku. Kalau bukan karena aku kebetulan selamatkan tunangannya hari ini dan tahu hal ini, kamu masih mau jadi pelakor? Tunangan apa? Ibu anak itu. Maksudmu, kamu selamatkan Ruan Mujin? Ruan Mujin apa? Kamu bahkan tahu ibu anak itu? Shen Anyao, kamu ini bagaimana ya? Punya anak jadi ibu tiri saja sudah lumayan. Masih mau jadi pelakor? Ini jelas pertunanganku dengan kakak Xinian. Dia, Ruan Mujin yang pelakor. Kamu ketemu Ruan Mujin? Aku yang selamatkan dia. Kamu pikir dia memang mirip orang keluarga Shen? Tapi sama sepertimu. Otaknya bebal. Pada suka sama anak keluarga Fu itu. Ini saja belum bunuh dia. Tidak boleh. Aku tak bisa diam saja. Ayah,
perempuan itu sekarang di mana? Fushinian yang jaga dia. Seharusnya di rumah sakit. Mau kemana? Mau mengiba-iba pada orang yang tak peduli? Kamu ini kamu mau bikin aku mati kesal ya? Hei, mau kemana? Mau mendekati lagi yang tak mau menerima? Dasar anak ini. Kau mau bikin aku mati kesal? Benar-benar kau. Kau tak apa-apa? Aku kuat. Tak terbunuh orang, malah dapat hikmahnya. Ingat sedikit masa kecil dulu. Wanita ini memang kuat nyawanya. Tapi apa gunanya? Yang bertunangan dengan keluarga Fu adalah aku. Hanya aku yang pantas berdiri di samping kakak Xinian. Kau yakin yang bertunangan dengan keluarga Fu adalah kau? Apa maksudmu? Pengawal. Kalian ngapain? Lepaskan putriku. Ayah, tolong aku. Mereka mau membunuhku. Fushinian. Apa yang kau lakukan pada putriku? Paman Shen, coba lihat laporan tes DNA ini. Ini bagaimana? Bagaimana Ruan Mujin bisa jadi putriku? Ini bagaimana? Bagaimana Ruan Mujin bisa jadi putriku? Bagaimana kau punya tanda lahir ini? Dan juga laporan identifikasi ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah sudah jelas, Paman Shen? Ada orang yang menyamar jadi putri Anda, lalu tiba-tiba menjadi putri keluarga Shen. Yao Yao, ini sebenarnya bagaimana? Dia bohong. Aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Aku memang putri kandung ayah. Putri kandungnya. Kamu memang belum menyerah ya? Apa maksudmu? Lebih dari 20 tahun lalu, aku dibuang orang tua angkat di depan panti asuhan. Saat itu, yang juga dibuang di sana adalah Zaudi. Badanku lemah. Aku sering dibully anak-anak lain. Zaudi selalu melindungiku. Jadi aku memberikan satu-satunya giok pendan berhargaku padanya. Ternyata kamu. Hari itu, ibu kepala bilang kami harus ke aula. Karena ada bos besar datang mencari putri kandungnya. Zaudi maksa ajak aku memancing ikan di kolam, lalu mendorongku jatuh. Aku pingsan sangat lama. Nyaris tewas. Kamu lupa semua ini? Diam kau. Jangan lanjutkan. 20 tahun lalu grup Shen tiba-tiba tarik dana, dan orang yang hilang dari panti, itu ulahmu, kan? Ya, aku yang lakukan. Mereka tahu giok pendan itu milik Ruan Mujin. Jadi aku harus buat mereka hilang semua. Ya, aku yang lakukan. Mereka tahu giok pendan itu milik Ruan Mujin. Jadi aku harus buat mereka hilang semua. Kamu bukan Yao Yaoku. Aku tertipu 20 tahun. Ruan Mujin, kau masih hidup? Dulu kau merebut kakak Xinian dariku, sekarang kau rebut ayahku juga. Kau yang merebut ayahku. Kenapa? Kenapa kau jadi putri keluarga Shen? Sedangkan aku hanya anak bawang yang dibuang orang tuaku. Harusnya kau sama sepertiku. Kita sama-sama dibuang menjadi anak malang di depan panti asuhan. Jadi ini alasanmu yang ingin kubunuh. Kita sama-sama anak perempuan. Kenapa ayahmu bisa tak peduli punya anak laki-laki dan menyayangimu seperti harta? Sedangkan ayahku setelah punya anak laki-laki langsung membuangku seperti sampah. Membuangku seperti kain lap usang di depan panti asuhan. Kenapa? Langit begitu tidak adil padaku? Tapi kau sudah menikmati hidup indah lebih dari 20 tahun, bukan? Masa kecilmu yang buruk bukan salahku. Tapi penderitaan dan kekesalanmu kau timpakan padaku, Shen Anyao. Bukan begitu caranya.
Kalau begitu, katakan padaku bagaimana seharusnya. Kenapa langit begitu tidak adil padaku? Nasibmu begitu baik. Kenapa kamu tidak di kamar hitam? Kenapa kamu bisa keluar? Apa itu kamar hitam? Ayahku, kamu seharusnya belum tahu. Putri kandungmu adalah seorang kriminal yang pernah masuk kamar hitam. Masalah kamar hitam juga ulahmu. Tapi saat itu aku jelas tidak mengenalmu. Kenapa kamu melakukan ini? Masalah kamar hitam juga ulahmu. Tapi saat itu aku jelas tidak mengenalmu. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu merebut kakak sinianku. Kalau bukan karena kamu, malam itu wanita yang berhubungan dengan kakak sinian seharusnya aku. Orang yang memberiku obat itu adalah kamu. Kalau begitu kecelakaan di lift itu juga kamu yang menyuruh orang melakukannya? Ya, aku. Semua ini kulakukan. Lalu apa? Ruan Mujin didorong ke air juga ulahku. Kakak sinian. Ini karena aku terlalu mencintaimu. Kalau tidak ada wanita ini, kita seharusnya sudah bersama sejak lama. Bahkan tanpa Mujin dan Sheng Sheng, aku tak mungkin bersamamu. Kita sudah saling mengenal bertahun-tahun. Aku sangat mencintaimu. Kita jelas sangat cocok. Kalau bukan karena kejahatanmu, yang tumbuh besar bersamaku seharusnya Mujin. Lepaskan. Semua ini gara-garamu, Ruan Mujin. Kenapa kau masih hidup? Asalkan kau mati, aku akan jadi putri keluarga Shen. Aku dan Kak Sinian akan jadi sepadan. Kita bisa bersama selamanya. Dia tidak mencintaimu. Semua ini bukan urusanku. Semua ini kau sendiri yang curi. Karena semuanya bukan milikmu. Diam kau. Yao Yao, lepaskan putriku. Semua ini kau sendiri yang curi. Karena semuanya bukan milikmu. Diam kau. Yao Yao, lepaskan putriku. Putrimu. Bertahun-tahun aku memanggilmu ayah. Sekarang kau temukan putri kandungmu, lalu buang aku ya. Dia memang putri kandungku. Putri kandungku. Kau rampas milik putriku. Selama ini aku baik padamu, tapi semua ini ternyata dibangun di atas penderitaan putriku. Sekarang kau mau menyakitinya? Kau benar-benar berhati ular dan kalajengking? Aku berhati ular dan kalajengking. Itu semua kau yang paksa. Aku yang paksa? Setiap kali kau memanggil Yao Yao, itu mengingatkanku kau cinta bukan padaku, tapi pada putri kandungmu, Shen Anyao. Itu logika perampok. Aku mencintai putri kandungku sendiri. Apa salahnya? Asalkan aku bunuh dia sekarang, semua akan kembali seperti semula. Benar kan? Jangan terus-terusan salah. Ini bukan salahku. Tuhan tidak adil. Lepaskan putriku. Aku bisa memaafkan semua yang terjadi dulu. Bisa, kan? Papa, kau mohon padaku? Ya, aku mohon. Aku mohon, pertimbangkan kasih sayangku selama ini. Lepaskan dia. Jika aku sengsara, semua ikut sengsara. Pertimbangkan kasih sayangku selama ini. Lepaskan dia. Jika aku sengsara, semua ikut sengsara. Tahan dia. Sudah aman. Shen Anyao. Kau sudah ditinggalkan. Bukan salahmu. Hidupmu susah juga bukan salahku. Tapi kau memaksakan semua penderitaan dan dendammu ke aku. Kau salah besar. Kau tahu, Aku tidak salah. Papa, cepat bunuh dia. Asalkan kau bunuh dia, aku masih putri Shen. Aku masih bisa bersama Kak Sinian. Dia sudah gila. Masukkan ke kamar hitam. Habisi sisa hidupmu di sana. Bawa pergi. Tidak. Gak apa-apa kan sayang? bagaimana kamu tahu dialah dalangnya? Waktu pulang dari panti asuhan sudah curiga. Ditambah kita bersama selidiki kejadian 5 tahun lalu, semua petunjuk tersambung. Nggak sulit ditebak. Pantasan kamu sengaja bilang ke ayah kalau aku tunanganmu.
bikin Shenanyao kelabakan, cuma buat memancingnya keluar. Memang istriku. Pinter banget. Siapa bilang aku istrimu? Bocah nakal. Kamu tahu Mujin adalah anak kandungku. Tapi malah sembunyikan. Bahkan jadikan aku alat. Siapa bilang aku istrimu? Tapi itu kan kamu yang bilang, suruh aku jauhi Sheng Sheng. Apa? Kamu berani perlakukan anakku seperti itu? Sayang, bawa cucuku pulang sama ayah. Mulai sekarang, jangan lagi pedulikan bocah nakal ini. Ayah mertua. Ayah mertua. Ini salah paham semua. Dulu aku masih muda, kurang berpengalaman. Nanti di rumah kami, Mujin yang pegang kendali. Dia suruh ke timur, aku pasti nggak ke barat. Siapa bilang aku ayah mertuamu? Aku belum mengakui. Sudah. Sayang, anak kita masih nunggu di rumah. Ayo pulang. Pulang yuk.